Ya itu dia tadi kita simak bersama pidato dari masing-masing pasangan calon setelah mendapatkan nomor urut. Bang Effendi Ghazali, bagaimana Bang Effendi Ghazali melihat, kita kupas pertama dari pidato Anies Caimin, kemudian Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Mas Ganjar, serta Pak Mahfud. Yang mana yang kira-kira paling menonjol? Oh, saya tetap ingin riang gembira ya, walaupun udah di atas jam 22 nih, tapi gembira dalam demokrasi yang substantif. Jadi kalau pasangan pertama tadi, Amin, menurut saya, tadi saya agak khawatir bisa nggak orang membaca pesan kenapa Caimin yang disuruh atau yang diminta. Yang diminta untuk pidato ya, Ternyata kemudian berhasil juga itu, ada doorstop ya terakhir untuk menjelaskan kami kualitas cawapresnya bisa loh, duit tunggal yang bisa menyampaikan itu kurang lebih ya. Maksud saya kadang-kadang di tengah masyarakat kita ini sambil mencerna simbol harus ditambahkan juga. Tadi saya khawatir itu nggak kebaca, tapi disampaikan oleh Anies. Diklarifikasi gitu ya. oleh Mas Anies ya? Iya, disampaikan lah, bukan diklarifikasi. Nah, pada bagian lain, isi pernyataannya itu bagi saya selalu menarik. Karena saya memang kan hidupnya sebagian politik, sebagian besar bola sebetulnya gitu. Jadi dan pas banget tadi di tandingan bola ini kayak kompetisi bola yang ya. lebih besar, Bro. Lebih besar bola. Bola ya. Karena jangan-jangan konsultannya. konsultan bola. Konsultan bola. Dan sekarang sedang ada Piala Dunia U17. Yang jadi menarik adalah tadi sebetulnya sama nadanya itu adalah ingin menyatakan kalau dalam kompetisi ini ada hal-hal yang sama-sama juga disuarakan khususnya oleh pasangan ketiga, tapi disambut juga oleh pasangan nomor 2 tadi, maka dia mengatakan ada cara-caranya gitu ya, nggak takut, riang gembira, tapi ada cara-caranya. Sebetulnya dia lupa bahwa di Piala Dunia U17 ini sudah ada VAR sebetulnya. Jadi bukan dari media sosial, banyak teknologi yang bisa menghadapi. Misalnya kalau tentang Anda tadi kan disampaikan foto dan sebarluaskan jika wasitnya curang gitu. Banyak dong, bukan cuma wasit, survei dan lain-lain lah, masih banyak lah itu. Tapi poin yang lebih menarik adalah pada ujungnya ada pantun kan tadi ya. Kalau mau ke Mamuju pakai sepatu gitu ya. Sebetulnya kalau pantun bisa diubah aja. Ini kita ujungnya aja, yang terakhirnya aja. Dari Sumatera kan, kalau ke Medan juga harus pakai sepatu sama aja. Artinya kalau perubahan ya harus nomor 1. Prof, harus dihargai dong usaha, Prof. Namanya juga. Saya nambahin loh, saya nambahin. Kalau ke Medan juga harus pakai sepatu. Kalau mau perubahan, memang lambangnya yang paling tepat tuh 1. Karena lebih gampang nunjuk-nunjuk. Coba aja. Kalau Anda bebannya 2 atau 3, kalau 1 tuh gampang. Yang ini keliru, harus diperbaiki. Yang ini bahkan saya ingat betul Caimin di depan KPU itu kurang lebih menyampaikan pidato yang hampir sama ya. Ya, perubahan. Yang lain jawab amin, kurang lebih gitu ya. Jadi tapi semua paslon menekankan soal pemilu yang adil dan jujur. Nah, masuk kita ke nomor 2. Nomor 2 yang menarik. Walaupun tadi ya 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jambangan ya. Kalau Anda ketemu kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya cari-cari kawan lamanya siapa gitu ya. Memang kita dalam konteks gambar tadi hendak melihat ketika Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo ya, nggak ada gambarnya ya, tapi menurut saya tadi pasti sudah salaman lah. Pasti suasana state itu sudah semua salaman. Menunjukkan rasa saling menghormati lah. Dulu kawan lama juga loh itu, waktu maju presiden dan wakil presiden ya. 9. Iya, jadi semua kawan lama. Jadi yang dimaksud kawan lama dilupa jangan itu lebih ke siapa nih? Ke Ibu Mega atau kemudian Caimin sebagai tanda kutip mantan? Oh iya bisa juga ke Caimin. Kalau ditanya pada hari-hari ini agak lebih ke Caimin. Kodenya, karena yang tadi disorotin itu kan paslon nomor 1 ya, karena yang nomor 3 belum menyampaikan pidato. Anies juga kawan lama. Anies juga kawan lama, jadi semuanya sebenarnya kawan lama dari Pak Prabowo. Bisa semua, Ibu Mega, Anies, semuanya lah membahagiakan. Tapi yang menarik adalah bahwa pasangan nomor 2 ini juga menanggapi soal kecurangan loh. Jadi artinya penting untuk mengatakan mereka juga ingin menang terhormat. Jadi siapapun ya yang ingin dalam kompetisi ini, susah loh Anda sekarang menang dengan cara-cara yang tidak terhormat, lagi-lagi karena ada media baru, ada pengawasan yang ketat ya, ditambah dengan ada VAR tadi dengan berbagai cara ya, ditambah lagi dengan tadi pantun-pantun ini kan sebetulnya pantun-pantun yang menarik juga kan. Kalau tadi saya ada di situ, saya akan bisikan 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jambangan. Kalau Anda ingin Indonesia maju, jangan lupa pilih Prabowo Gibran misalnya. Itu kan mestinya satu kesatuan. Lebih kena ke situ ya sebenarnya, sekaligus mengkampanyekan diri juga, gitu ya. Bisa juga, tapi tetap kawan lama dilupa jangan. Iya, tetap 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jambangan. Nah, yang paling menarik pastilah
Pidato Mas yang Ganjar. disampaikan. Kebetulan dapat nomor 3. Saya baru yang mengatakan kalau nomor 2 itu kan selalu menarik untuk victory ya. Tadi sudah disampaikan ya, bisa juga Ini bisa victory juga. victory juga, tapi dengan cara-cara yang lebih gemoy kalau ini ya victory-nya. Nah, yang mau saya sampaikan nomor 3, walaupun sudah menemukan tadi kegembiraan dari pasangan 1 dan 2, ya kan 2 malah mengatakan Kayaknya agak serius kalau Mas Ganjar. oh iya, jadi Serius tetap banget malah. 3 ini menurut saya yang tadi kebetulan dapat itu menunjukkan bahwa banteng tidak cengeng. Itu pesan yang saya tangkap ya. Dia ingin mengatakan oke, semuanya kita tahu sama-sama ingin ini, tapi kurang lebih kalau dipantunkan agak sederhana juga, 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Kalau Anda ketemu teman baru, baliho saya jangan diturunkan. Kurang lebih begitu kalau saya. Saya agak malam nih soalnya. Saya agak malam. Iya, memang. Saya kalau agak malam Udah lewat jamnya ya. pantun saya. Nah, itu menangkap situasi yang disampaikan oleh Mas Ganjar soal drakor Enggak, gitu kan. dia Itu kan ingin- yang disampaikan oleh kalau Pak drakor Jokowi, menurut saya, kegelisahan dan lain-lain. Ini ada yang menarik. Kalau drakor menurut saya justru agak tertutup ketika tadi Gibran membawa Kaisang sungkem istilahnya ya kepada Bu Mega, karena dia kan sebetulnya bukan anggota partai ya, Iya. tapi dibawa sebagai sesama anak muda. Saya rasa malam ini Gibran dan Kaisang dapat betul itu, apalagi kalau nanti ada yang menambahkan maknanya ya di media sosial. Walaupun Ibu Mega juga menarik, kalau menurut saya wajahnya juga wajah senyum kan, sama sekali tidak menanggapi menghina. juga ya. Iya, menanggapi dengan Ternyata baik. juga sepertinya agak kaget karena sedang berbicara dengan Mas Iya, Ganjar, jadi tiba-tiba ada Gibran dan Kaisang. susunan Ya. dalam tanda petik ketegasan Mas Ganjar tadi. Kalau Prof Mahfud MD kan tinggal melengkapi dengan pantun tadi ya. Penutup. Iya. Nah, tapi pada bagian itu agak terpotong oleh ternyata Gibran dan Kaisang itu membuat satu. Ini menurut saya mau direncanakan, mau kebetulan kayak kan semuanya sudah ada dalam Iya. bayangan. Ya. Kalau Bu Mega datang bagaimana? Kalau Bu Mega nggak datang. Jadi sudah ada kalkulasinya, tidak sespontan yang tadi Mas Hasan Enggak, katakan. artinya semuanya ada dalam bayangan dan Oke. kemudian harus dilakukan secara spontan gitu. Oke, Mau spontan oke. duluan, mau bayangan duluan, akhirnya mendapat manfaat dari itu. Nah, balik ke pidato Mas Ganjar, menurut saya dia ingin menunjukkan, oke ya kita bisa duduk bersama, semua ingin gembira, tapi demokrasi substantif itu nggak bisa juga Anda main-mainkan gitu. Kalau saya ingin memberi contoh gini, saya tuh selalu ngasih contoh metodologis, jadi nggak diartikan macam-macam. Ya. Ketika ada menurunkan, makanya saya ambil pantun tadi, baliho atau poster di Pematang Siantar, Ya. ya kan? Datang Ganjar ke sana, lalu Satpol PP-nya menyatakan kami menurunkan semua. Mungkin katakanlah ya melanggar karena dipasang di tempat publik atau apalah mungkin nggak pakai izin. Melanggar atau peraturan lah. Apalah. Pernyataan atau pertanyaan kita selanjutnya adalah tunjukkan. Yang lain bahwa mana gitu? Yang lain. Nah, Mas Eriko mengangguk-angguk aja nih. Saya nggak mau manas-manasan siapapun. Saya nggak Apalagi mau. kemudian Mas Ganjar mengatakan diam bukan pilihan. Ya, nggak sedikit. Jadi boleh lengkap nggak metodologisnya? Silakan. Jadi maksud saya di situ, tolong tunjukkan Satpol PP-nya. Yang ini kami turunkan juga loh. Nah kan orang bilang, oh iya benar, dia menegakkan peraturan. Hampir sama dengan di Bali. Di Bali itu menarik. Ada pernyataan bahwa itu bukan dicopot tapi digeser. Ya. Itu pernyataan resmi loh. Iya. Kalau digeser itu artinya diturunkan dulu, dipasang misalnya 50 meter di belakang. Tapi dipasang. Itu maknanya Digeser itu maksudnya balionya masih ada gitu kan? Iya, digeser itu. Iya. Tapi bukan diturunkan lalu digeser ke gudang, itu beda. Barangnya nggak ada. Nah, jadi maksud saya nggak apa-apa. Ini keren loh, Pak Prabowo juga ingin menang terhormat, ya kan? Mau 1 atau 2 putaran, karena kan lagi leading di survei. Iya. Nah, tapi semuanya sama-sama kita teriakkan soal kalau ada hal yang sama menimpa misalnya pasangan. Mungkin Masing-masing. kan tempat-tempatnya bisa beda-beda loh. Di tempat tertentu ada yang lebih kuat yang ini, ada yang menurunkan yang lain juga. Tapi pernyataan publik itu harus clear. Metodologis loh ini. Soal Mas Maksud saya, Ganjar mengatakan jauh dari KKN. misalnya, oh iya. Ya, iya. itu bagaimana Anda melihat pesan itu? Tetap. Justru yang belum ketemu kalau menurut saya adalah Oke. bagaimana pasangan Ganjar Mahfud ini menuju ke lawan KKN itu, ya. Tapi belum ketemu nih momentumnya, rebrandingnya belum ketemu. Nanti harus menuju ke sana. Karena kan agak di tengah-tengah nih, misalnya gini, kalau mau perbaikan, ya kan, dulu kan perbaikan. Ya. Sudah ada perubahan di sebelah sana tuh. Dan perubahan ini mulai tanggal 28, harusnya sih mulai agak lebih terasa. Oke. Kalau enggak dia kena sailing effect namanya, efek langit-langit.
Kan Silahkan, sekarang ya. menerima orang lain pindah dulu nih, sehingga angkanya naik kan. Tapi kalau nanti nggak ada kata perubahannya gitu, kita mau nanya IKN itu perubahannya seperti apa sih gitu. Wio, Ya. kan kasih tahu kita gitu. Kalau Mas Ganjar? Nah, kalau Mas Ganjar sekarang ini mereka harus menuju kepada anti KKN tadi ya, yang disebutkan. Dan itu kekuatan di 98. Hanya bedanya Ya. hari ini walaupun ekonomi tadi disebutkan Menurun. penurunan, belum seperti 98. Ditambah lagi dengan, Oke. bantuan sosial jalan terus. Mengalir bagus. Ya. Atas nama misalnya BLT El Nino dan lain-lain. Dan nggak ada salahnya. Karena orang sedang memerintah memberikan bantuan sosial dan didukung oleh DPR. Oke. Kecuali DPR-nya Baik. mampu melakukan hal, oh ini nggak benar atau apa. Jadi ini menjelaskan ada kesulitan pada posisi Mas Ganjar. Tapi Ya. peran yang tadi ingin ditunjukkan Mas Ganjar adalah kita semua ayo bergembira, tapi kami akan tegaslah dalam hal-hal yang seperti itu. Oke, kita harus jeda dan kita juga bahas soal salah satu kewaspadaan dalam kontestasi ini adalah soal ketidaknetralan, lalu kemudian ada kecurangan dan lain-lain. Kita akan bahas bersama perwakilan dari pasangan calon. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.